Oke, ya kita lanjut untuk metode simplex. Eee, Sebelumnya kita udah bahas beberapa istilah di dalam metode simplex. Nah, eee, sekarang kita masuk ke proses pengerjaannya ya, bagaimana menyelesaikan pemrograman linear dengan metode simplex. Nah, mungkin beberapa yang sudah membaca, sedikitnya udah paham gitu ya, tentang metode simplex ini. Nah, ini contoh soalnya sama seperti yang sudah-sudah. Barangkali nanti kalau untuk soal dengan metode simplex, saya nggak akan mencantumkan soal soal ceritanya, jadi mungkin nanti langsung ke fungsinya aja untuk mempersingkat waktu karena dengan metode simplex agak cukup lumayan habisin waktu ya karena ada iterasinya gitu ya, iterasi atau pengulangan-pengulangan. Nanti kalau iterasinya lebih dari 2 3 gitu kan agak panjang juga, gitu. Nah, ini contoh soalnya sama, sebuah perusahaan menghasilkan produk meja dan kursi. Sebelumnya kita udah bahas ini pakai metode grafik ya, eee, kita langsung ke penyelesaiannya aja kali ya. Nah, ini bisa dibaca sendiri kan ya. Kalian sudah bisa menentukan apa variabel keputusannya. Jadi apa yang harus kalau soalnya bentuk cerita kan seperti yang kemarin, soal UTS kalian, apa yang perlu kalian, eee, identifikasi, yang pertama ada variabel keputusan. Jadi variabel keputusannya itu apa saja. Nah, di soal ini ada X1 jumlah meja dan X2 jumlah kursi gitu ya. Kemudian ada tentu saja harus ada fungsi tujuan. Fungsi tujuannya itu apa saja gitu ya, misalkan ini memaksimumkan apa ini, laba ya, laba. Nah, bisa kalau misalkan labanya itu dalam puluhan ribu, boleh kita biar lebih mudah, apalagi di simplex kalau bisa angkanya disederhanakan gitu ya. Kalau kalau dalam satuan uang kan bisa kita ubah ke dalam satuan misalkan 10.000 gitu. Nanti kalau misalkan hasilnya 100 ya berarti tinggal kita tambahin aja nolnya 5. Iya benar ya, 5 ya. 5 jadi sejuta gitu kan kalau hasilnya 100 nanti Z-nya. Kemudian ada fungsi kendala. Fungsi kendala itu fungsi apa namanya, pembatas atau fungsi kendala ya. Fungsi kendalanya lihat di soal, biasanya itu kalau, eee, kalau apa, laba, kalau memaksimumkan laba itu tandanya itu kurang dari gitu, tapi harus dibaca juga di soalnya, ya. Nah, nanti kalau di soal di dalam metode simplex bisa langsung saya berikan aja fungsi kendalanya berubah fungsi seperti ini, biar kalian nanti nggak salah juga dalam menentukan fungsi kendalanya gitu ya. Oke, ini fungsi kendalanya 4x1 tambah 2x2 kurang dari sama dengan 60, 2x1 tambah 4x2 kurang dari sama dengan 48. Nah, ini ada variabel pembatasnya. Variabel pembatasnya itu biasanya kalau tidak disebutkan berarti dia harus, oh ini harusnya ada sama dengan ya, lebih besar sama dengan 0 gitu. Artinya nggak mungkin yang dihasilkannya itu negatif gitu ya, pasti pasti positif. Oke, nah, eee, apa yang harus kita lakukan dalam menyelesaikan pemrograman linear dengan metode simplex ini? Nah, yang saya bahas pertama ini adalah metode simplex maksimasi. Maksi kok maksimasi maksudnya? Maksimasi gitu ya, memaksimumkan. Nah, terus kalau yang meminimumkan gimana? Kalau yang meminimumkan nanti aturannya lebih lebih banyak lagi gitu ya, agak ada sedikit berbeda. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan di dalam mengerjakan pemrograman linear dengan metode simplex, kita rubah dulu fungsi tujuan dan fungsi kendala ke dalam bentuk standar. Bentuk standar ini maksudnya ya bentuk simplexnya, gitu ya. Jadi kita harus rubah dulu ke dalam bentuk simplex. Nah, aturannya di dalam mengubah fungsi tujuan dan fungsi kendala ke dalam bentuk simplex, fungsi tujuan kita jadikan satu ruas, kan tadinya Z sama dengan. Nah, sekarang yang sama dengan sebelah kanan kita pindahkan sebelah kiri. Berarti yang jadi negatif. Kan X1 dikurangi 6X2 sama dengan 0. Gitu. Intinya merubah apa namanya? Bentuk fungsi tujuan
ke dalam bentuk simplex itu hanya memindahkan ruas kanan ke ruas kiri dan ruas kanan dijadikan 0. Nah, untuk fungsi kendala, dalam kasus maksimasi ini, merubah ke dalam bentuk standar simplex untuk fungsi kendala itu, karena tandanya kurang dari, logikanya gini, karena kurang dari, berarti kita harus tambahkan dengan variabel lagi, gitu ya. Tambahkan dengan variabel yang kita sebut sebagai variabel slack. Nah, tulis saja tambah, kan awalnya kurang dari akan kita buat menjadi sama dengan menambahkan variabel slack. Untuk yang persamaan kendala yang pertama, berarti S1, slack 1. Variabel slack 1. Kalau lebih dari 2, gimana Bu? Ya tambahin lagi aja. Jadi slack 3 gitu. Biasanya jumlah variabel slack ini tergantung dari berapa banyak fungsi kendala yang ada di dalam persoalan pemrograman linear. Nah, untuk yang kedua juga sama, tandanya kurang dari sama dengan, berarti kita tambahkan dengan S2 atau slack yang kedua. Gitu. Ini adalah bentuk simplex, bentuk standar atau bentuk simplex fungsi kendala, gitu ya. Nah, jadi yang pertama itu. Yang kedua, baru kita buat tabel simplex, ya, tabel awal. Nah, hati-hati dalam membuat tabel awal, karena kalau tabel awalnya salah, berarti nanti ke bawah-bawahnya kita pasti salah. Gitu. Oke. Yang pertama, membuat tabel simplex. Nah, tabel simplexnya itu gimana sih? Nah, tadi kan udah ada fungsi tujuan sama fungsi kendala. Nah, kita buat dulu tabel simplexnya. Tabel simplex awalnya tuh gini. Nah, sebelum kalian bikin tanda-tanda seperti ini, warna-warna seperti ini warna-warnanya hanya untuk memudahkan saja. Nah, ini tabel awal simplexnya itu isinya seperti ini. Jadi, ada variabel dasar, Z di sebelah kanan, di bawah juga mulai dari Z. Kemudian dia variabelnya ada berapa? Variabel variabel keputusan ya namanya. Ya, di variabel keputusannya ada apanya? Kalau ada X1 dan X2 berarti buat X1 dan X2 di sebelah kanan. Kemudian variabel slacknya ada berapa? Kalau ada 2 berarti S1 dan S2 gitu ya. Kemudian yang di bawah jangan ditambahkan X lagi. Di bawah tinggal S1 dan S2. Nah, NK ini adalah nilai kanan, terus ada indeks. Nah, ini adalah tabel awal simplex. Jadi tabel awal simplex, saya ulangi lagi, ada variabel dasar, ada Z, atau X2, tergantung variabel keputusannya, variabel slacknya, nilai kanan, indeks. NK itu nilai kanan, indeks. Yang bawah Z, S1, dan S2, tergantung variabel slacknya ada berapa. Nah, kemudian baru kita isi. Cara mengisi tabel simplexnya, lihat di fungsi tujuan dan fungsi kendala yang sudah dirubah ke dalam bentuk simplexnya. Nah, Z itu kan di sini variabelnya koefisiennya 1, terus yang di depan X1 adalah min 8, yang di depan X2 adalah min 6. Berarti 1, min 8, min 6, yang lainnya 0. Gitu. Terus yang variabel fungsi kendala variabel koefisien di depan variabel X1 adalah 4, 2, kemudian yang X1 adalah 1, nilai kanan 60. Berarti yang di sini 0 ya, karena dia nggak ada Z-nya. 4, 2, 1, 0, nilai kanannya 60. S2-nya dia nggak ada, jadi 0. Yang kendala yang kedua, 2, 4, S2-nya 1, S1-nya nggak ada, nilai kanan 48. 2, 4, ini 0 sama 2, 4, 0, 1, nilai kanan 48. Indeks belum kita isi dulu kalau pas awal. Nah, selanjutnya bagaimana setelah diisi tabel simplex yang awalnya, kemudian kita tentukan, nah yang pertama adalah menentukan kolom kunci dan baris kunci sebagai dasar iterasi. Bagaimana menentukan kolom kunci? Ingat di sini catatan, untuk menentukan kolom kunci ditentukan oleh nilai Z yang paling kecil atau yang kalau paling kecil berarti yang negatif, terus angkanya yang paling besar. Ingat ya, paling kecil terus negatif. Kalau paling kecil berarti kan negatif gitu ya. Negatif tapi yang angkanya paling besar. Nah, berarti kan kolomnya kita pilih, kolom kuncinya adalah ini, yang min 8 ke bawah. Ini adalah kolom kunci. Nah, kemudian
itu udah kolom kunci, udah. Ini diingat-ingat pertama, jangan sampai salah. Kalau salah menentukan kolom kunci, nanti salah juga selanjutnya. Baris kunci ditentukan berdasarkan nilai indeks terkecil. Nah, jadi kalau baris kunci nggak bisa langsung kita tentukan. Kalau kolom kunci kan gampang ya, tadi lihat aja nilai Z yang paling negatif atau paling kecil. Nah, kalau yang baris kunci, kita cari dulu indeks. Nah, tadi kan ada kolom indeks, makanya di sini dibikin kolom indeks. Indeks itu apa sih? Indeks itu adalah nilai kanan dibagi kolom kunci. Nah, kolom kunci kan kita tadi udah tentukan nih ya. Yang warna pink ini, yang saya kasih tanda warna pink ini, min 842 ini adalah kolom kuncinya. Indeks itu adalah nilai kanan dibagi dengan apa tadi? Kolom kuncinya. Kolom kuncinya. Berarti kalau nilai kanannya 60, yang di sini ya, 60 dibagi 4. Dibagi 4 sama dengan 15. Kalau yang atas nggak ada ya, karena dia nilai kanannya 0 kan. 0 dibagi ini 0, 0 juga. Terus yang kedua di sini berarti nilai kanan dibagi kolom kuncinya 48. Nilai yang ada di kolom kuncinya gitu ya. 48 dibagi 2 sama dengan 24. Oke. Nah, terus apa? Tadi ditentukannya berdasarkan apa? Nilai indeks terkecil. Nilai indeks terkecil. Berarti ada dua kan nilai indeksnya, 15 sama 24. Yang terkecil yang mana? Yang terkecil yang 15. Ya udah, berarti yang saya biru ini nih adalah kita tentukan dia sebagai baris kunci gitu. Jadi jangan sampai salah menentukan baris kunci dan kolom kunci. Karena kalau salah menentukan itu, ya bawah-bawahnya pasti akan salah juga. Nah, itu yang kedua, ketiga. Nah, yang keempat, menentukan nilai elemen sel. Nilai elemen sel itu ya perpotongan antara baris kunci dan kolom kunci. Gitu ya. Nih, nah, ini nilai perpotongan antara baris kunci dan kolom kunci. Kolom kuncinya kan yang pink, kasih warna biar gampang. Baris kuncinya yang biru. Nah, perpotongannya itu yang 4 ini adalah elemen selnya. Oke, udah. Jadi sampai tahap itu membuat tabel simplex, menentukan baris kunci, menentukan kolom kunci, terus indeks, baris kunci, kemudian elemen sel. Oke. Nah, ini mungkin kalau baru awal agak-agak bingung, makanya harus dibaca lagi, dibuka lagi, dilihat lagi aturannya gitu ya. Kalau apa namanya? Tapi nanti kalau sudah terbiasa, gampang kok gitu. Kalau awal memang agak kok rumit ya, ini harus kayak gini ya, agak rumit kalau pas awal. Kemudian, nah kalau sudah baru kita lakukan iterasi. Jadi kalau sudah ada baris kunci, kolom kunci, elemen sel, baru kita tentukan iterasi. Nah, untuk melakukan iterasi dalam menentukan baris kunci baru dan baris-baris. Jadi nanti kita ganti semua yang ada di tabel simplex. Ini tabel simplex yang awal ya. Tabel simplex awal. Nah, kita lakukan iterasi untuk tabel simplex yang awal ini. Jadi kita rubah lagi isi tabelnya. Berarti kita harus bikin lagi tabel yang kedua gitu. Di banyak tabelnya gitu ya. Tabel yang kedua isinya apa? Isinya tetap sama variabelnya Z, X1, X2 ini. Nah, tapi di sini hati-hati. Nah, kalau dia apa namanya? Di sini kan variabelnya yang kita pilih kolom kuncinya adanya di X1 gitu ya. Kemudian baris kuncinya ada di S1. Nah, nanti yang pertama kita rubah adalah S1 itu akan berubah karena dia di sininya X1. Nanti X1-nya kita rubah jadi X1. Gitu. Kalau pertamanya di sini X2, baris kolom kuncinya ada di X2, berarti ini kita ganti X2 gitu. Jadi tergantung kolom kuncinya itu ada di variabel apa gitu ya. Jadi ini ada variabel masuk, ada variabel keluar namanya. Nah, jadi yang pertama yang harus kita buat tentu saja tabel lagi, tabel simplex yang kedua. Tabel simplex yang kedua, tabelnya sama, cuma isinya aja yang berbeda. Jadi isinya berubah lagi angka-angkanya. Nah, cara menentukan isi tabelnya, membuat baris kunci yang baru. Nah, tadi kan ini ada baris kunci nih. Kita buat yang baru. Jadi baris kuncinya, pertama yang kita buat di tabel simplex yang kedua adalah mengisi baris kunci yang baru. Cara mengisi baris kunci yang baru adalah ada soalnya, ada rumusnya,
baris kunci lama dibagi dengan elemen sel. Baris kunci lama, ini kan baris kunci yang lama nih, kita kan mau bikin yang baru tabel simplex. Baris kunci yang lama dibagi dengan elemen selnya kan 4. Nah, jadi semua yang ada di baris kunci kita bagi dengan 4. Berarti nanti hasilnya 4 dibagi 4, 1. 2 dibagi 4, setengah. 1 dibagi 4, seperempat. 0 dibagi 4, 0. 60 dibagi 4, nah, 15. Gitu ya. Jadi kita punya tabel simplex yang baru yang isinya adalah 0. Yang ini kan 0 dibagi, ini mah tetap 0 ya. Di sini nggak akan berubah. Ini pasti 0, 0. Jadi yang sebelah kanan 0 yang berubah. Pasti isinya 0, 1, 1 setengah seperempat 0, 15. 1 setengah seperempat 0, nilai kanan 15. Gitu. Jadi ini tabel simplex yang berikutnya. S1 sudah berganti jadi X1. Karena di sini, ini X1, kolom kuncinya X1, baris kuncinya dari S1. Nah, S1 kita ganti dia jadi X1. Oke. Nah, berikutnya bagaimana cara mengisi kolom yang lainnya. Nah, cara mengisi baris yang lainnya ada lagi rumusnya. Nah, ini dicatat baik-baik atau ditandai gitu ya, jangan sampai nanti lupa rumusnya, karena ini setiap mencari baris baru itu beda lagi. Tadi baris kunci kan dibagi semua sama 4 gitu ya, 4 itu elemen selnya. Kalau baris lain bagaimana? Nah, baris lain ada lagi rumusnya. Baris lain itu adalah baris lama dikurang nilai kolom kunci baris yang sesuai dikali baris kunci baru. Nah, ini agak panjang ya. Jadi baris lama misalkan saya mau membuat baris variabel yang S2 nih. Saya mau ngisi yang di sini, yang di S2. Berarti baris lama yang di S2 kan 0, 2, 4, 0, 1, 4, 8. Ya, itu ya. 0, 0 nya nggak usah dimasukin lah. Ini pasti 0 juga. 2, 4, 0, 1, 4, 8. Itu baris lama kan? 2, 4, 0, 1, 4, 8. Itu baris lama S2. Dikurangi nilai kolom kunci baris yang sesuai. Ini nilai kolom kunci baris yang sesuai. Dikurangi 2, gitu kan? Kolom kunci baris yang sesuai. Dikali baris kunci yang baru. Nah, baris kunci yang baru itu yang ini. 0, 1 setengah, seperempat, 0, 15. Berarti 2 dikurangi 2 kali 1. Berapa? 0, gitu kan? 2 dikurangi 2 kali setengah. 2 kali setengah itu kan 1. 4 dikurangi 1, 3. 0 dikurangi 2 kali seperempat. 2 kali seperempat setengah. 0 dikurangi setengah, min setengah. 1 dikurangi 2 kali 0. 1. 48 dikurangi 2 kali 15, 30. 48 kurangi 30, 18. Nah, baru kita isi nanti di sini 0, 1, setengah, seperempat. Sorry, ini dia ngisi yang mana sih baris? Kok jadi sama ya? Kayaknya saya salah deh. S2 itu sebentar. Membuat Z yang baru, Z-nya itu 0, 2. Nah, ini kayaknya saya salah deh. Baris yang lama 2, 0, 2, 4, 0, 1, 4, 8 dikurangi 2. Oh iya, hasilnya 0, 3, 0, 3 min setengah 1, berapa nih? 0. Oh, ini 0-nya 2 kali ya, karena tadi ada yang pertama kan depannya tetap 0. 0, 0, 3 min setengah 1, 18 gitu ya. Nah, ini ada di tabel 0, 0, 3 min setengah 1, 18. Oke. Nah, terus yang membuat Z baru sama rumusnya baris Z yang ini kan. Ini yang Z, baris Z lama dikurangi nilai kolom kunci baris yang sesuai kali baris kunci baru. Nilai kolom kunci baris yang sesuai berarti min 8. Berarti yang lamanya itu min 8. Kita mulai dari sini aja. Min 8, min 6, 0, 0, 0. Dikurangi min 8 kali baris kunci yang baru itu 1 setengah seperempat 0, 15. Nanti hasilnya adalah ini tetap 1 ya. Ini 0, min 2, 2, 0, 120. Ya. Oke. Nah,
Udah dapat kan yang kedua? Jadi yang kedua, baru kalian bikin indeksnya. Nah, kalau udah jadi tabel yang kedua ini, udah terisi semua dengan variabel Z dan S2 yang baru kalian tentukan lagi, iterasi lagi. Nah, cara menentukannya, bikin lagi kolom kunci dan baris kunci. Kolom kunci cari yang paling negatif, tentu saja ini yang -2, ini kolom kuncinya. Kemudian baris kuncinya, cari indeks yang terkecil. Indeks itu adalah nilai kanan dibagi dengan nilai pada kolom kuncinya, 15 dibagi setengah, 30. Kemudian 18 dibagi 3 sama dengan 6. Gitu ya. Yang terkecil mana? Yang terkecil 6. Oke, berarti ini baris kunci. Ini kolom kunci. Oke, kemudian cari elemen selnya berarti 3. Nah, kemudian buat lagi, di sini kan berarti X2 dan S2 gitu ya, perpotongannya S2 dan S2. Berarti S2 kita ganti, dia hilang, ini dia masuk, ganti jadi X2. Cari lagi baris yang baru, baris kunci yang baru itu kita bagi dengan elemen sel. Berarti 0 bagi 3, 0 bagi 3, 0, 0 juga, 3 bagi 3, 1, minus setengah bagi 3, minus per 6, 1 bagi 3, sepertiga, 18 bagi 3, 6. Nah, gitu ya. Terus kita buat lagi, isi lagi untuk baris Z yang baru dan X1 yang baru. Caranya gimana? Caranya sama juga seperti yang tadi. Membuat baris Z yang baru, baris Z lama dikurangi nilai kolom kunci kali baris kunci baru. Nilai kolom kuncinya itu kan -2 ya untuk yang Z. Nah, baris lama 0, -2, 2, 0, 120. 0, -2, 2, 0, 120 dikurangi nilai kolom kuncinya -2 kali baris kunci yang baru. Baris kunci yang baru yang tadi kita cari. Ini baris kunci yang baru. Baris kunci yang baru. Ya. Nanti dapat hasilnya 0, 0, 5/3, 2/3, 0, 0, ini 1, 0, 0, berapa? 5/3, 2/3, nilai kanannya, sorry, S2-nya berapa ini? 2/3, oh terbalik ya, 0, 0, oh ini jadi 0, 0, 0, oke, ini udah benar. Ini X, Z-nya berapa ini? Z-nya harusnya berapa ini ya? Kok ini jadi 0 ya? 1 dikurangi. Salah nggak ini? Coba dilihat lagi. 0, 0, 5/2. Oke, ini harusnya 1 ya? 0, 0. Oh ya, 1, 0, -2, 1, 0. 1, 0, -2, 2, 0, 120. Berarti ini 0-nya kebanyakan kayaknya. Ya, 5/3, nanti 5/3, 2/3, 0, sama, salah ini, terbalik ya. 5/3, 2/3, sama 132. Ya, ini yang udah diisi. Oke. Kemudian membuat variabel baru, X1 yang baru juga sama caranya. Nanti diperoleh hasilnya berapa tuh? 1, 0, 1/3, minus per 6. Ini salah ya. Salah kayaknya saya. 1, 0. Ya, minus 1/3, terbalik ini ya. 1/3, minus per 6. Oh iya, ya. Benar yang ini. 1, 0, 1/3, minus per 6, 12. Oke, ya betul. Ini kan yang baris kunci yang baru tadi ya. 0, 0, 0, 1, 1/6, minus per 6, 1/3. 6. 6 ya, oke, betul. Nah, kalau ini udah iterasi yang keberapa? Kedua ya berarti. Kalau sudah nggak ada lagi nilai negatif di Z, berarti udah selesai proses kita, gitu ya. Nah, tinggal hasil akhirnya itu apa? Hasil akhirnya itu berarti Z-nya 132,
X1-nya 12, X2-nya 6, gitu. Jadi kalau nilai di sininya udah nggak ada yang negatif, berarti udah selesai. Kalau masih ada yang negatif, lanjutin lagi iterasinya seperti yang tadi caranya, gitu ya. Artinya apa? Di sini kesimpulannya, Z-nya, nilai optimumnya itu adalah 132. Dalam 10.000 berarti 1.320.000. Kemudian X1-nya berarti 12, X2-nya itu adalah 6. Nah, coba dicek lagi, kita cek lagi ke fungsi tujuan. Fungsi tujuan kita kan tadi 8X1 tambah 6X2 ya. 8X1 tambah 6X2. Kira-kira cocok nggak gitu sama jawabannya? 8 kali 12 tambah 6 kali 6. 8 kali 12 itu 96 tambah 36 berarti 132. Oh iya, betul. Gitu. Nah, kalau misalkan masih salah, berarti di dalam proses kita masih ada yang salah. Gitu. Karena nilai Z-nya nggak sesuai dengan nilai X1 dengan X2-nya. Nah, itu adalah proses dalam pengerjaan metode simplex. Mungkin agak, ini baru yang maksimasi ya, yang minimasi itu bisa dibilang lebih panjang lagi prosesnya gitu. Karena dia nanti ada muncul nilai koefisien M atau big M-nya. Gitu. Nanti namanya metode apa ya, big M kalau nggak salah. Oke. Nah, ini ada latihannya. Mana ini? Oke. Nah, latihannya langsung aja saya bikin bentuknya dalam fungsinya langsung, fungsi tujuannya, fungsi kendalanya. Nah, ini saya bikin fungsi kendalanya, cobain ada 3 gitu ya. Ada 3 fungsi kendala. Berarti nanti ada 3 variabel slack-nya gitu. Nah, coba kalian kerjakan dulu latihan ini dengan metode simplex. Caranya seperti yang tadi saya jelaskan contohnya. Cuman ini bedanya di sini kendalanya nanti ada 3. Jadi tabelnya nanti ada S-nya ada 3, S1, S2 dan S3 gitu ya.